Selamat malam, sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kamu sudah kembali lagi di Renungan Malam Pelukan Bapa di malam hari. Aku nggak tahu di mana kamu berada saat ini. Di kamar, di ruang tamu, di kos, di rumah keluarga. Tapi satu hal yang aku percaya, Tuhan yang sama hadir di situ bersama dengan kamu. Sebelum kita mulai, ayo kita tenangkan hati sejenak. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Kalau memungkinkan, pejamkan mata sebentar dan katakan di dalam hati kamu, Bapa, malam ini aku datang apa adanya. Engkau tahu kelemahanku, berbicaralah kepadaku. Pernah nggak kamu merasa begini? Kayaknya Tuhan salah deh pilih aku. Kamu merasa terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak kegagalan, terlalu banyak dosa di masa lalu, terlalu sering jatuh dan kecewa sama diri sendiri. Lalu mulai muncul suara-suara di dalam hatimu. Kamu siapa sih sampai berani dipakai Tuhan? Lihat hidup kamu berantakan begini. Orang lain lebih rohani, lebih bersih, lebih kuat, bukan kamu. Mungkin kamu pernah semangat melayani, pernah rindu hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Tapi di tengah jalan, jatuh, kecewa, terluka, dan sejak itu kamu mundur pelan-pelan. Ada juga yang merasa, aku gak punya apa-apa, bakat biasa saja, ekonomi biasa saja, iman juga biasa saja. Masa Tuhan bisa pakai orang seperti aku? Nah sahabat, malam ini, kalau kamu pernah merasa seperti itu, aku mau bilang dengan lembut, Tuhan tidak salah pilih. Dia tahu persis siapa kamu. Dia tahu persis semua kelemahanmu, bahkan sebelum kamu sendiri menyadarinya. Dan tetap Dia memanggil kamu untuk datang kepadanya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ini adalah kata-kata Tuhan kepada Paulus ketika Paulus bergumul dengan duri dalam dagingnya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini luar biasa. Paulus, seorang rasul besar yang dipakai Tuhan luar biasa, justru diberi pesan, kasih karuniaku cukup. Kuasaku jadi sempurna di dalam kelemahanmu. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak menunggu kita jadi super kuat dulu baru bisa dipakai. Justru di dalam kelemahanlah kasih karunia dan kuasa Kristus nyata dengan indah. Mari kita renungkan pelan-pelan. Pertama, kelemahanmu tidak mengejutkan Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir kalau Tuhan mau pakai seseorang, pasti orang itu hidupnya rapi, karakternya sempurna, imannya gak pernah goyah, rohaninya stabil terus. Tapi kalau kita lihat Alkitab, Tuhan memakai Musa yang pernah takut dan merasa tidak fasih bicara. Tuhan memakai Gideon yang awalnya pengecut dan bersembunyi. Tuhan memakai Daud yang berasal dari keluarga yang tidak menganggap dia penting. Tuhan memakai Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan tahu persis siapa yang Dia panggil. Dia tidak salah orang. Kelemahanmu tidak pernah membuat Tuhan berkata, wah, aku kira dia lebih kuat dari ini. Salah pilih nih. Tidak, Dia mengenalmu jauh sebelum kamu lahir. Dia tahu potensi dan kelemahanmu, dan Dia memanggilmu berdasarkan kasih karunia, bukan prestasi. Kedua, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata cukup di sini bukan, ya udah segini aja lah, pas-pasan. Kasih karunia Tuhan cukup artinya selalu memadai, tidak pernah kurang,
untuk menopangmu di tempat di mana Ia memanggilmu. Kasih karunia itu bukan janji bahwa semua masalah hilang atau kamu jadi hebat di mata semua orang. Kasih karunia itu pengampunan Tuhan di dalam Kristus, penyertaan Roh Kudus, kekuatan untuk taat di tengah kelemahan, penghiburan di tengah luka, pengharapan di tengah keadaan yang tidak ideal. Tuhan tidak berkata, "Kamu kuat, ayo lanjut." Dia berkata, "Kamu lemah, tapi kasih karuniaku cukup." Ketiga, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini sangat bertentangan dengan cara dunia berpikir. Dunia bilang, tunjukkan kekuatanmu, tutupi kelemahanmu, jadilah yang paling menonjol. Tapi Tuhan justru berkata, di tempat kamu paling sadar kamu lemah, disitulah aku mau nyatakan bahwa akulah sumber kekuatanmu. Kuasa Tuhan tidak perlu panggung besar. Kuasanya justru sering nyata dalam hal-hal sederhana. Di tengah orang-orang yang dianggap kecil, di tengah hati yang remuk, yang tahu bahwa tanpa Tuhan, ia tidak bisa apa-apa. Ketika kamu berkata, "Tuhan, aku gak sanggup, aku tidak cukup, aku gampang jatuh, aku takut." Tuhan bisa menjawab, "Bagus, sekarang kamu tahu bahwa kamu butuh aku. Di situ aku mau menyatakan kuasaku." Ini bukan ajaran bahwa kita boleh santai dalam dosa, tapi undangan untuk berhenti mengandalkan kekuatan sendiri dan mulai bersandar pada Kristus. Bayangkan ada sebuah gelas kecil yang retak-retak. Secara logika, kita mungkin berpikir, ini gelas gak layak dipakai, sudah rusak. Tapi bayangkan gelas itu diletakkan di depan cahaya. Justru karena ada retakan, cahaya itu menembus keluar melalui retakan-retakan itu, menciptakan pola cahaya yang unik di sekelilingnya. Kalau gelas itu mulus sempurna, cahaya mungkin hanya tampak biasa saja. Tapi retakan-retakan itulah yang membuat cahaya terlihat indah. Dalam hidup kita, kelemahan dan luka bukan sesuatu yang kita bangga-banggakan. Tapi saat kita menyerahkannya kepada Tuhan, retakan-retakan itu bisa menjadi tempat di mana cahaya Kristus terpancar. Sehingga orang yang melihat kita berkata, kalau bukan karena Tuhan, orang ini gak mungkin bisa tetap berdiri. Dan Tuhanlah yang dimuliakan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan ketika kita merasa terlalu lemah dan tidak layak? Pertama, akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Daripada pura-pura kuat, malam ini kamu bisa datang dan berkata, "Bapa, aku lemah. Aku sering gagal. Kadang aku sendiri muak sama diriku. Tapi Engkau tahu semuanya. Aku datang kepadamu bukan karena aku layak, tapi karena kasih karunia-Mu." Kejujuran seperti ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Kedua, berhenti mengukur nilaimu dari standar dunia. Dunia mungkin menilaimu dari pencapaian, kekayaan, penampilan, status, kemampuan. Tapi di hadapan Tuhan, identitasmu ditentukan oleh apa yang Kristus sudah lakukan di salib, bukan apa yang kamu capai atau gagal capai. Nah, kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, kamu adalah anak Allah, ciptaan baru, orang yang diampuni, yang sedang dibentuk bertahap oleh Roh Kudus. Ingat ya, Tuhan tidak salah pilih ketika Ia memanggilmu datang kepada Kristus. Yang ketiga, belajar berkata, "Tuhan, pakai aku, bahkan dengan semua kelemahanku." Malam ini kamu bisa berdoa seperti ini. "Tuhan, aku tahu aku lemah, tapi kalau Engkau berkenan, pakai hidupku untuk menyatakan kasih-Mu kepada orang lain. Mulailah dari hal yang sederhana, cara aku berbicara, cara aku mengampuni, cara aku bekerja, dan cara aku mengasihi orang-orang di sekitarku." Tuhan sering memakai kita bukan setelah kita sempurna, tapi justru dalam proses,
supaya kita tahu bahwa semua kembali kepada kasih karunia-Nya, bukan kebesaran kita. Sahabatku, sekarang kalau kamu bisa, mari tundukkan kepala dan tenangkan hati. Kalau kamu berkenan, ikutilah doa ini dalam hatimu. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkanku bahwa kasih karunia-Mu cukup bagiku, dan bahwa kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam kelemahanku. Tuhan Yesus, Engkau tahu betapa sering aku merasa tidak layak dan terlalu lemah. Aku melihat masa laluku, kelemahanku, jatuh bangunku, dan aku bertanya, benarkah Engkau masih bisa memakai orang seperti aku? Terima kasih karena malam ini Engkau menjawab lewat firman-Mu bahwa Engkau tidak salah pilih, bahwa Engkau memanggil bukan karena aku kuat, tapi karena kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan segala kelemahanku. Aku mengaku dosaku, kegagalanku, dan semua bagian hidupku yang tidak memuliakan Engkau. Ampuni aku ya Tuhan, sucikan aku oleh darah-Mu yang kudus. Ajarku untuk tidak lagi mengandalkan kekuatanku sendiri, tapi bersandar kepadamu setiap hari. Pakailah hidupku ya Tuhan, seperti Engkau kehendaki. Biar di tengah semua kekuranganku, orang bisa melihat bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapanku. Malam ini aku menyerahkan diriku sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Peluk aku dengan kasih-Mu, dan biarkan aku beristirahat dalam keyakinan bahwa Engkau tidak pernah salah pilih ketika Engkau mengasihi dan memanggil aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau malam ini ada di antara kamu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, tapi kamu rindu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu boleh berdoa dengan sederhana seperti ini dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan segenap hidupku yang lemah dan berdosa. Ampuni semua dosaku. Aku percaya Engkau mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan aku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Pimpin aku mulai hari ini dan pakai hidupku sesuai kehendak-Mu. Amin. Tuhan melihat dan mendengar doa yang sungguh-sungguh dari hatimu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir renungan malam ini. Ingatlah, meskipun kamu merasa lemah dan tidak layak, Tuhan tidak salah pilih ketika Ia mengasihi dan memanggilmu. Kasih karunia-Nya cukup dan kuasa-Nya nyata di tengah kelemahan kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiranmu malam ini. Tuhan memberkati tidurmu, rumahmu, keluargamu, dan setiap langkahmu esok hari. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Kalau renungan ini menguatkanmu, kamu boleh bagikan kepada seseorang yang merasa dirinya terlalu lemah dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan renungan-renungan malam berikutnya di Pelukan Bapa di malam hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.